semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah manfaat penginderaan jauh untuk jaringan transportasi dan tata guna lahan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana manfaat dari penginderaan jauh pada jaringan transportasi dan penggunaan lahan, kita perlu mengingat kembali bahwa yang dimaksud dengan penginderaan jauh adalah penginderaan jauh merupakan suatu metode dalam mengetahui dan memperoleh informasi atau data seakurat mungkin tentang suatu objek atau wilayah tanpa harus melakukan survei fisik di lapangan atau tanpa harus berkontak langsung dengan objek tertentu. Data dasar yang diperoleh dari proses penginderaan jauh biasanya disebut dengan citra. Media yang biasa digunakan dalam proses penginderaan jauh, yang pertama ada teropong, yang kedua ada pesawat terbang, yang ketiga ada balon udara, dan yang keempat ada drone atau pesawat, dan yang terakhir, yang kelima ada satelit. Cara kerja penginderaan jauh dapat kita perhatikan pada gambar berikut. Yang pertama bisa kita lihat radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi mengenai suatu objek. Yang kedua, dari objek tersebut sinar dipantulkan dan direkam oleh alat sensor. Dan jika objek tersebut memiliki suhu di atas 0 derajat Kelvin, akan memancarkan tenaga panas yang direkam dengan sensor panas. Dan yang ketiga, hasil dari pantulan tenaga panas dari objek tadi menghasilkan data untuk penginderaan jauh, baik berupa data digital maupun citra. Dari data hasil penginderaan jauh tersebut, kita dapat melakukan interpretasi data penginderaan jauh. Langkah-langkah yang kita lakukan ketika melakukan interpretasi data penginderaan jauh adalah, yang pertama adalah dengan melakukan analisis monokuler, yaitu analisis citra dengan menggunakan mata telanjang, meja sinar, dan kaca pembesar. Yang kedua yaitu analisis stereoskopik. Analisis stereoskopik yaitu analisa dengan menggunakan alat stereoskop, di mana alat ini akan menampilkan citra 3 dimensi. Dan analisis yang ketiga adalah analisis digital, yaitu analisis citra dengan menggunakan sistem software komputer. Data penginderaan jarak jauh meliputi beberapa unsur, di antaranya adalah skala, bentuk, ukuran, pola, warna atau rona, bayangan, situs atau letak wilayah, tekstur, dan asosiasi. Manfaat penginderaan jauh dalam bidang transportasi. Yang pertama ada data observasi dengan menggunakan sistem penginderaan jarak jauh tidak mengganggu aktivitas transportasi. Yang kedua, dapat menjangkau lokasi atau tempat yang tidak memungkinkan secara fisik untuk memetakan pembukaan jalur transportasi baru dan menghemat dana. Yang ketiga, penggunaan dana dalam memperbaiki tingkat ketelitian seperti spasial dan spektra dapat diminimalisir. Yang keempat, merencanakan konektivitas dan aksesibilitas pada suatu sistem transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan daerah perkotaan. Yang kelima, memprediksikan pengembangan wilayah dengan penentuan sistem transportasinya. Yang keenam, mengetahui kondisi jalan yang ada, baik kondisi jalan provinsi, daerah maupun nasional. Yang ketujuh, penentuan zonanisasi atau zoning transportasi. Yang kedelapan, membuat pemodelan transportasi yang diinginkan bagi pembuat kebijakan transportasi. Yang kesembilan, memprediksi laju pertumbuhan transportasi dari tahun ke tahun. Yang kesepuluh, memantau tata guna lahan terkait dengan jalur transportasi. Dan yang terakhir, mengetahui struktur dan letak jalan. Aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan dapat kita lihat pada yang pertama, pemetaan penggunaan lahan. Untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya pemetaan lahan pertanian, permukiman, atau kawasan. Dapat kita lihat pada contoh peta berikut. Yang kedua, penentuan arah lahan. Penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan permukiman, atau bahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. Contohnya ada pada peta berikut. Yang ketiga, kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian untuk penentuan area yang tepat untuk pembukaan lahan pertanian dan lahan perkebunan harus memperhatikan beberapa faktor seperti
kemiringan lereng, kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya air, dan kondisi iklim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lahan pertanian, stabilitas lingkungan atau analisis degradasi lahan dan identifikasi sumber air, serta analisa keruangan. Berikut peta penggunaan kajian lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, ada kajian lahan hutan. Kajian kawasan hutan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan. Pengelolaan hasil hutan, pemantauan penebangan dan reboisasi, perlindungan flora dan fauna, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, ekowisata, serta pengendalian dan pengawasan kerusakan hutan, misalnya kebakaran hutan, penggundulan hutan, pembukaan hutan untuk lahan permukiman. Yang kelima, ada kajian lahan permukiman. Kajian lahan permukiman dimanfaatkan untuk mengkaji distribusi permukiman, kepadatan permukiman, zonasi area permukiman, permukiman kumuh, permukiman elit, serta variasi pola permukiman di desa dan kota. Dan yang terakhir, kajian lahan industri. Penginderaan jauh juga digunakan untuk penentuan lokasi industri. Kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemantauan kegiatan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.